Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang teori belajar matematika, realistic mathematics education dengan dosen pengampu Bu Maita Fitriyanawati. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Ihda Khairunisa dengan NIM 1900005286. Kemudian yang kedua, ada Elvadora Puspitasari dengan NIM 1900005285. Kemudian yang ketiga, ada Valupi Diah Nur Afifah dengan NIM 1900005283. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Elvadora Puspitasari. Untuk Mbak Elvadora, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Materi yang pertama mengenai pengertian realistic mathematics education. Realistic mathematics education dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai pembelajaran matematika realistik atau disingkat PMR. Ini merupakan sebuah teori belajar. Teori ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Frudental, kemudian uji cobakan selama 33 tahun dan terbukti berhasil merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. Teori ini mengacu kepada pendapat Frudental yang mengatakan bahwa matematik harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Ini berarti matematika harus dekat dengan anak dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Kita lanjutkan masuk ke karakteristik realistik matematika education. Dalam KBBI, karakteristik ini merupakan ciri khas. Jadi ciri khas yang dimiliki dari realistic mathematics education. Yang pertama, siswa aktif. Siswa aktif, maka guru juga harus aktif. Yang kedua, memulai dengan masalah kontekstual atau realistik. Jadi masalah yang dipaparkan kepada siswa itu harus dapat dibayangkan oleh siswa dan bisa ditemui di kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara sendiri-sendiri, dengan cara mereka. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah secara individu atau dalam kelompok. Yang keenam, pembelajaran tidak selalu di kelas. Jadi, bisa di luar kelas, duduk di lantai, maupun di taman juga bisa. Yang ketujuh, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenungkan proses atau makna. Ini disebut juga dengan refleksi. Yang terakhir, siswa bebas memilih modus representasi yang sesuai dengan gambar, dengan struktur kognitifnya sewaktu menyelesaikan suatu masalah atau penggunaan model. Translasi modus representasi atau model ini, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Kemudian, siswa membuat kesalahan, itu jangan langsung dimarahi, tapi dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan. Ini bimbingan dan tenggang rasa seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Ida. Baik, terima kasih Mbak Elvadora. Kemudian, poin yang ketiga tentang kelebihan dan kekurangan realistic mathematics education.
Menurut Suwarsono, kelebihan-kelebihan realistik Mathematics Education atau bisa disingkat dengan RME atau pembelajaran matematik realistik atau PMR memuat kelebihan seperti yang pertama, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematik dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Kemudian yang ketiga, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa. Yang keempat, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama, dan untuk mempelajari matematika, orang harus menjalani sendiri proses itu. Kemudian yang kelima, RME memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain. Kemudian yang keenam, RME bersifat lengkap atau menyeluruh. Selain kelebihan-kelebihan seperti yang diungkapkan di atas, terdapat juga kelemahan Realistic Mathematics Education atau RME yang oleh Suwarsono sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman tentang RME dan pengimplementasian RME membutuhkan paradigma. Yang kedua, pencarian soal-soal yang kontekstual. Kemudian yang ketiga, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. Kemudian yang keempat, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai soal-soal kontekstual. Yang kelima, pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih bisa membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan RME. Yang keenam, penilaian atau assessment dalam RME lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang ketujuh, kepadatan dari pembelajaran kurikulum kurangi secara substansial. Kemudian selanjutnya ada poin tentang langkah realistik matematik education atau RME. Menurut Hobry, karakteristik pembelajaran matematik realistik memuat beberapa langkah-langkah. Seperti yang pertama, memahami masalah kontekstual. Dalam langkah tersebut, guru harus memberikan masalah kontekstual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah yang kedua, yaitu menjelaskan masalah kontekstual. Di sini guru harus menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya atau terbatas terhadap bagian-bagian tertentu yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Dalam langkah ini, siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Kemudian langkah yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Pada langkah yang keempat ini, guru harus menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara berkelompok. Kemudian yang kelima, yaitu dari siswa dari suatu prosedur atau konsep dengan guru bertindak sebagai pembimbing. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mbak Falupidiah Utami. Falupidiah Nur Afifah.
Selanjutnya yaitu contoh dalam pembelajaran dan penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education. Itu ada RPP, Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah Degan, kelas 5 semester 2, mata pelajaran matematika, materi keliling bidang datar. Kompetensi inti KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dengan keluarga, teman, dan tetangga. KI 3, memahami pengetahuan fakta berdasarkan rasa tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dan yang 3.9 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Indikatornya menjelaskan keliling persegi dan persegi panjang dan menentukan keliling persegi dan persegi panjang. KD 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Indikatornya 491 mengidentifikasi keliling persegi dan persegi panjang. 492 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling persegi dan persegi panjang. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati dan mengikuti langkah pembelajaran pada video, siswa dapat menentukan keliling persegi dan persegi panjang. Materi pembelajaran: keliling persegi dan persegi panjang. Pendekatan dan metode pembelajaran: pendekatannya Realistic Mathematics Education atau RME. Metode pembelajarannya praktik mengukur, pemberian tugas secara online. Kegiatan pembelajaran: kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan mengajak berdoa bersama terlebih dahulu. Yang kedua, guru melakukan apersepsi yang tertuang pada video pembelajaran. Apersepsi berupa mengajak anak-anak melihat sekeliling adakah benda yang berbentuk bidang datar tertentu. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang tertuang pada video dan file perangkat pembelajaran daring melalui grup WhatsApp kelas. Kegiatan inti: siswa menyiapkan peralatan yang digunakan untuk praktik di rumah. Siswa menyimak video pembelajaran yang diberikan sambil melakukan praktik menentukan rumus keliling persegi. Siswa melakukan praktik mengukur keliling persegi panjang. Siswa menentukan rumus keliling persegi panjang. Guru memantau kegiatan siswa melalui grup maupun jalur pribadi untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa. Guru memberikan feedback dan arahan jika siswa merasa kesulitan. Langkah RMI-nya yang memahami konteks, yang kedua memilih model yang tepat, yang ketiga menyelesaikan masalah, yang keempat membandingkan penyelesaian masalah, yang kelima mengasosiasikan hasil penyelesaian masalah. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Siswa mengerjakan latihan soal pada video pembelajaran. Siswa melaporkan hasil kegiatan pembelajaran di rumah dengan mengirimkan bukti foto saat pembelajaran dan foto lembar kegiatan siswa. Guru mendata siswa yang sudah selesai melaporkan pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran: buku paket matematika kelas 5 SD kurikulum 2013, video pembelajaran keliling bidang datar yang diunggah melalui YouTube. Yang ketiga, peralatan praktik seperti benda-benda sekitar yang berbentuk persegi dan persegi panjang, tali, rafia, pita, atau gunting. Penilaiannya penilaian pengetahuan berbentuk tes pilihan ganda, dibuat dalam Google Form, bentuk soal 10 butir, penilaian sikap yang diamati, disiplin tanggung jawab, bentuk tes lembar observasi,
penilaian keterampilan rubrik. Selanjutnya, lampiran 2 rubrik penilaian keterampilan. Yang ketiga, materi ajar, keliling bank datar, persegi, dan persegi panjang. Yang pertama, keliling bank datar ada persegi dan persegi panjang. Persegi, suatu persegi mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan, tegak lurus, dan saling membagi dua bagian yang sama. Jika dua ruas garis diberi tanda yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dua garis tersebut panjangnya sama. Perhatikan gambar berikut. Misalkan keliling persegi adalah K dan sisi persegi adalah S, maka keliling persegi dapat dihitung dengan cara berikut. K sama dengan S ditambah S tambah S tambah S. K sama dengan 4 kali S. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Sisi terpanjang disebut sebagai panjang dan sisi pendek disebut sebagai lebar. Misalkan keliling persegi panjang adalah K, sisi persegi panjang adalah P, dan L adalah lebar. Maka keliling persegi panjang dapat dihitung sebagai berikut. K sama dengan P kali L, P tambah L, K sama dengan P tambah L, tambah P tambah L. K sama dengan 2 dikali P ditambah 2 kali L. K sama dengan 2 kali P tambah L. Selanjutnya, lampiran 4, kisi-kisi evaluasi siklus 1. Kisi-kisi evaluasi kompetensi dasar, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Indikator soal, siswa dapat menghitung keliling persegi jika diketahui sisinya. Bentuk soal pilihan ganda nomor 1, kunci C, skor 1. Soal nomor 2, disajikan gambar kertas lipat, siswa menghitung keliling kertas lipat tersebut. Yang nomor 3, diketahui keliling sebuah persegi, siswa menghitung panjang sisi persegi. Nomor 4, disajikan gambar bentuk figura berbentuk persegi, siswa dapat menghitung panjang sisi jika diketahui keliling figura tersebut. Nomor 5, disajikan gambar keramik yang berbentuk persegi, siswa dapat menghitung keliling keramik tersebut. Nomor 6, siswa dapat menyebutkan ciri persegi panjang. Nomor 7, siswa dapat menghitung keliling persegi panjang. Nomor 8, disajikan gambar buku, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang keliling persegi panjang. Nomor 9, siswa dapat menghitung panjang sisi persegi panjang jika diketahui keliling dan lebarnya. Nomor 10, disajikan permasalahan berkaitan dengan persegi panjang, siswa dapat menghitung panjang benda. Nilai akhir sama dengan skor total dikali 10 dibagi 10. Selanjutnya, lampiran 5, lembar evaluasi siklus 1. Berikut adalah soal evaluasi yang dikerjakan oleh siswa. Yang terakhir, bab penutup, saya serahkan pada Mbak Elva. Kesimpulan dari materi tadi bahwa realistic mathematics education adalah model pembelajaran matematik di mana pembelajaran harus dihubungkan dengan kenyataan, dekat dengan pengalaman anak-anak, dan relevan dengan masyarakat. Model ini menggunakan masalah kontekstual, masalah yang pernah dialami oleh siswa sebagai titik awal dalam belajar matematika. Dalam penelitian yang telah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menunjukkan dengan pendekatan RME dapat mengembangkan sikap positif anak dan pemahaman, serta aktivitas dalam pembelajaran matematika, dan dengan RME, soal yang abstrak dapat menjadi soal yang biasa bagi anak. Selain itu, pembelajaran matematika dan menggunakan RME banyak memfasilitasi berbagai aspek, di antaranya matematika lebih menarik, relevan dan bermakna, tidak terlalu formal, dan tidak terlalu abstrak. Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, menekankan belajar matematika pada learning by doing,
memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian algoritma atau buku, menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Mbak Ida. Baik, terima kasih. Baik. Cukup sekian teori belajar matematika education atau RMI. Sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.